Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Putri Azara dengan NIM 2222475540 dengan prodi Teknik Informatika dan Konsentrasi Software Engineering dari Universitas Raharja dengan Fakultas Sains dan Teknologi tahun ajaran 2026. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Pelaporan Perundungan dan Kekerasan Siswa Berbasis Web dengan Mekanisme Anonim, studi kasus SMA Negeri 6 Tangerang. Dengan pembimbing dan stakeholder saya yaitu ada Ibu Ruli Supriyati, Eskom MTI sebagai dosen pembimbing 1 dan Ibu Anita Bewandanaya Amtru MM sebagai dosen pembimbing 2 dan Ibu Rahmi Amalia SPD sebagai stakeholder yaitu guru BK dari sekolah SMA Negeri 6 Tangerang. Pada pembahasan kali ini dibagi menjadi 6 yaitu latar belakang, yaitu hal yang menjadi dasar penelitian. Yang kedua yaitu rumusan masalah, yaitu masalah yang timbul dari latar belakang. Yang ketiga yaitu ada ruang lingkup, yaitu batasan-batasan penelitian. Yang keempat yaitu tujuan dan manfaat, yaitu tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang didapatkan dari penelitian. Yang kelima metodologi penelitian, yaitu metodologi yang dipakai sebagai pengumpulan data, perancangan, dan pengembangan. Yang keenam yaitu jadwal penelitian, garis waktu pelaksanaan penelitian. Pada pembahasan pertama yaitu latar belakang. Sekolah tidak hanya menjadi sarana untuk menuntut ilmu, tetapi juga sebagai sarana untuk bersosialisasi dengan antara teman sebaya. Namun pada sosialisasi ini terdapat hambatan, yaitu kekerasan masih menjadi masalah serius di lingkungan pendidikan. Terjadi bisa secara online maupun offline, langsung maupun secara tidak langsung. Menurut survei WHO pada tahun 2021-2022 menurut Kosma yaitu 1 dari 10, 11% yaitu menjadi korban dan 6%-nya yaitu pelaku. Menurut JPPI pada tahun 2024 dilaporkan sekitar 573 kasus kekerasan, 42% adalah kekerasan seksual dan 31% adalah perundungan. Kerap kali siswa enggan untuk melapor karena satu dan lain hal. Pada kasus di SMA Negeri 6 Tangerang, laporan berasal dari akun palsu, fake account melalui Instagram. Hal ini menjadi sulit diverifikasi karena informasi yang disampaikan tidak lengkap, terjadinya rawan hoaks dan pendataan masih manual yaitu menggunakan buku kasus. Rumusan masalah dibagi menjadi 3, yakni yang pertama bagaimana pelaporan dan pendataan kasus siswa pada layanan BK di SMA Negeri 6 Tangerang saat ini. Yang kedua yaitu hambatan apa saja yang dihadapi siswa dan guru BK dalam sistem pelaporan serta tindak lanjut kasus. Yang ketiga yaitu model sistem web seperti apa yang dapat mempermudah pelaporan dan pendataan tindak lanjut kasus di SMA Negeri 6 Tangerang. Ruang lingkup dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan BK SMA Negeri 6 Tangerang. Yang kedua yaitu hanya merancang dan membangun web pelaporan anonim. Yang ketiga aspek penyelesaian dan sanksi di luar cakupan sistem. Tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama yaitu menganalisis alur sistem pelaporan dan pendataan kasus siswa yang berjalan di SMA Negeri 6 Tangerang. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan dalam proses pelaporan dan tindak lanjut kasus. Yang ketiga yaitu merancang sistem pelaporan anonim berbasis web efisiensi bagi siswa dan guru BK. Yaitu ada manfaat, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan siswa. Yang kedua memberikan gambaran hambatan dan solusi bagi pihak sekolah. Yang ketiga yaitu membantu membangun citra positif sekolah melalui wadah pelaporan anonim dalam upaya pencegahan. Metode pengumpulan data dibagi menjadi 3, yakni melakukan observasi, yaitu melakukan observasi langsung di SMA Negeri 6 Tangerang. Yang kedua yaitu wawancara dengan stakeholder, yaitu Ibu Rahmi Amalia SPD. Yang ketiga yaitu studi pustaka, yaitu membaca berbagai literatur review yang ada di internet melalui jurnal maupun artikel. Metode analisa yang digunakan yaitu FISIS. Pada
pada performance yaitu kinerja sistem, yang kedua information yaitu kualitas informasi yang diberikan, yang ketiga yaitu ekonomi manfaat sistem dengan biaya, yang keempat adalah kontrol yaitu terjaganya kerahasiaan, yang kelima yaitu efisiensi segi waktu serta biaya, yang keenam adalah service yaitu menawarkan rasa aman dan kenyamanan bagi siswa dalam melapor. Metode perancangan yaitu desain sistem menggunakan UML yaitu Unified Modeling Language, yang kedua yaitu bahasa pemrograman yang digunakan adalah JavaScript terutama menggunakan framework Nest.js versi 11, yang ketiga adalah basis data DBMS menggunakan PostgreSQL dan dbeaver sebagai manajemen sistem untuk database-nya. Yang keempat yaitu web server yaitu menggunakan Node.js. Yang terakhir adalah tools yaitu menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor, Chrome sebagai web browser, dan macOS sebagai operating systemnya. Untuk metode pengembangan digunakan metode Agile yaitu Extreme Programming. Yang pertama yaitu planning, melakukan observasi dan wawancara. Yang kedua adalah desain menggunakan UML. Yang ketiga adalah coding yaitu JavaScript menggunakan framework Nest.js versi 11. Yang keempat yaitu melalui tab testing menggunakan black box testing dengan boundary value analysis BVA. Untuk jadwal penelitiannya pada September 2025 di minggu ketiga penyerahan surat observasi, dan di 4 minggu setelahnya melakukan pengumpulan data, yang 3 minggu setelahnya melakukan perencanaan sistem planning. Untuk 3 minggu ke depannya lagi yaitu desain program yaitu desain melalui UML. Yang kelima yaitu pembuatan program di 4 minggu setelahnya, dan 1 minggu setelah pembuatan program yaitu pengujian program testing, dan 2 minggu setelahnya yaitu informasi dan sosialisasi program, dan yang ke-8 adalah dokumentasi laporan. Pada aplikasi pelaporan perundungan dan kekerasan siswa berbasis web dengan mekanisme anonim, pada aplikasi ini dibagi menjadi 3 hak akses, yaitu aktor utama yaitu kepala BK, yang kedua guru BK, dan yang ketiga adalah siswa. Pada pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai aktor kepala BK terlebih dahulu. Jadi kepala BK ini kepala BK bisa melihat dan juga mengimpor data daftar student roster. Yang kedua yaitu jenis kasus. Yang ketiga pelanggaran siswa, ada daftar laporan pelanggaran, user yang didaftarkan maupun yang terdaftar. Yang selanjutnya adalah akses identitas reporter. Misal kita login menggunakan Rizky Maulana sudah terdaftar di user ini dengan NISN sekian, email verified, dan status registrasinya approve. Untuk masuk maulana@gmail.com. Untuk siswa di sini hanya bisa mendaftarkan laporan dan melihat laporan yang sudah dilaporkan, dan yang kedua yaitu buat laporan kasus. Misal saya akan pilih kasus diskriminasi, frekuensinya pertama kali sebagai korban. Saya akan coba Februari hari ini dan jam sekarang. Deskripsi kejadiannya saya
Sini bisa kirim sebagai anonim atau tidak. Saya akan ciptakan sebagai kirim sebagai anonim. Yang kedua di sini ada bukti upload, kita bisa mengupload foto, beberapa foto, bisa saya upload foto 3, dan juga link video. Link video bisa dimasukkan melalui Drive, Google Drive. Daftar laporan, dan laporan akan masuk ke daftar laporan dengan nama laporan, jenis kasusnya apa, frekuensinya apa, statusnya apa, peran pelapor, tanggal dilaporkan, dan aksi. Kita bisa lihat di sini apa yang sudah kita laporkan. Untuk selanjutnya kita bisa lakukan, kita masuk sebagai guru BK. Guru BK. Guru BK bisa membuat artikel. Yang kedua yaitu bisa melihat pending user, yaitu user siapa saja yang sudah terverifikasi atau belum. Kedua kita bisa lihat daftar student rosternya. Kita bisa melihat laporan kasus. Nah, kita lihat dari Maulana tadi, misal kita lihat ada jenis kasus, frekuensi, lokasi, peran pelapor. Kita bisa update statusnya apa, dan kita update statusnya menjadi review dengan catatan. Kita simpan status laporan berhasil diperbarui. Kita bisa lihat di sini bahwa diupdate oleh konselor siapa, seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kepala BK untuk melihat laporan anonim. Sini kita melihat daftar laporan. Pada kepala BK kita hanya bisa melihat saja, tidak bisa untuk mengupdate laporan yang telah diberikan, yang telah dikirim oleh siswa. So, kita di sini melihat nomor laporannya. Kita coba copy, aksesibilitasnya saya butuh. Konfirmasi password. Di sini kita bisa lihat bernama Rizky Maulana dengan email maulana@gmail.com dengan ISN 345789012. Kita hanya bisa sekali lihat. Kalau sudah ditutup kita tidak bisa melihat lagi. Nah, untuk apa sih data roster sini? Jadi data roster di sini adalah ketika suatu kondisi ada penerima siswa baru, maka murid baru akan dimasukkan ke dalam sini sebagai source of truth dari apakah siswa yang terdaftar itu apakah sama dengan NISN yang telah didaftarkan oleh kepala BK. Sini kita akan coba misal kita lihat user pending approvalnya unverified. Oke, kita akan coba untuk mengimport data.
cari terlebih dahulu. Student roster. Oke. Kita punya data. Kita punya data murid baru, kita impor di sini. Proses. Kita menggunakan Teguh Santoso. Kita akan ke login. Kita login dulu. Kita akan daftar. Kita akan cek di Mailbox. Kita bisa lihat Santoso, kita bisa verifikasi email terlebih dahulu. Selanjutnya kita harus menunggu untuk approval dari guru BK. Misal kita memaksakan untuk melakukan login, ini akan memunculkan warning yaitu akun belum disetujui, silakan untuk persetujuan dari administrator. Di sini saya akan mencontohkan untuk masuk login sebagai guru BK. Di sini kita akan melihat pending user yaitu Santoso dengan email terverifikasi, NSN-nya terdaftar di student roster, statusnya yaitu lengkap. Kita bisa take action. Di sini kita bisa pilih alasan, bisa nulis bisa untuk kamu sudah disetujui. Kita simpan. Sini kita kembali ke Mailbox. Kita bisa lihat bahwa Santoso sudah disetujui akunnya, jadi kita bisa login langsung ke aplikasi. Oke, Santoso sekarang bisa untuk melaporkan kejadiannya. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.